Legends! Impact! Ini mau bahas dari mana ini ya? Assalamualaikum balik ke channel perasaan episode 2. Ini aku jujur aja agak bingung ya mau bahas dari mana, karena ya ini bisa dibilang mungkin bisa dibilang episode semi recap kali ya, bisa kalau boleh dibilang. Meskipun ya tetap ya ada beberapa poin-poin penting, meskipun nggak banyak, karena ini benar-benar kayak cuma recapan cerita dari serialnya sejauh ini. Terus juga ada apa namanya terus juga bahkan ini kayak episode pertama yang hampir nggak episode keberapa ini bilangnya notabene hampir nggak ada fight-nya loh. Bahkan yang episode 25 waktu episode flashback pertama yang pasca rekonstruksi itu masih ada gelutnya. Ini nggak ada sama sekali gelutnya. Jadi terus masalah Commander Sets episode 44. Dan ya melanjutkan dari episode kemarin ya, di mana si Oblivion akhirnya mulai melancarkan aksinya yang nurunin kelompok bunga yang bisa bikin semuanya menghilang itu. Dan terus ini juga tindakannya dia seperti kayak diiyakan aja tuh sama si Lady Phantom. Bahkan juga kayak dia kayak ngasih semacam kayak tambahan bantuan gitu dengan cara dia itu memang berencana menggunakan kekuatan ilusinya untuk mengubah semua hal di sekitar, termasuk si Nemu juga gitu sebagai tambahannya bisa dibilang. Dan dia juga akhirnya dan juga dia singkatnya Nemu yang lagi bingung juga langsung didatangi sama Lady Phantom dan dijelaskan semuanya tuh tentang apa terjadi. Dan dia memang bisa dibilang dia ngomong kalau ini kalau memang Nemu itu dirasa nggak lagi melakukan semua hal yang ada di dunia ini, makanya ya udah dilangin aja sama dia. Jadi ya ini juga dan juga ini ya karena hal ini juga mungkin sejalan sama tujuannya The Lady yang pengen menciptakan dunia yang damai bagi Nemu. Makanya di sini di sini The Lady setuju aja sama rencana si Oblivion, meskipun ya agak aneh sih, kayak agak maksa aja, karena kan tujuannya The Lady awalnya menciptakan dunia yang damai tanpa kehadiran kode. Karena dirasa kode itu mengancam perdamaiannya Nemu. Nah ini kan secara kalau di timeline sekarang kode kan udah hancur, dan otomatis ya tujuannya The Lady Phantom udah tercapai dong. Kenapa kok dia malah sekarang berusaha melenyapkan seluruh dunia? Ini jujur aja ini level overprotectivenya si The Lady udah bener-bener level akut sih, karena dia bener-bener kayak cuma pengen dunianya tuh cuma buat Nemu doang gitu loh. Ini menurutku agak parah sih The Lady sih gerak-geriknya. Dan ya tadi juga sempat nyinggung soal teori kupu-kupu lagi ya, kayak analogi kepakan kupu-kupu yang mengubah segalanya itu loh. Ya kayak teori butterfly effect aja sih, yang di sini ya maksudnya dimaksud nama The Lady Phantom di sini ya si Baku, karena ya karena menurut The Lady ya tindakannya Baku selama ini ya jika yang bikin keadaannya jadi kayak sekarang gitu, mulai dari si Baku yang tindakannya mulai berubah total setelah dia mengalami prekognitif yang juga ternyata karena pergerakannya yang berbeda ini akhirnya itu memicu Zeke muncul. Dan akhirnya Zeke muncul dan selalu berusaha biar untuk menyudutkan Nemu untuk bisa membangkitkan nightmare terkuat di dalam dirinya. Nightmare yang terkuatnya ya pasti ya ini si Oblivion Core Nightmare. Jadi ya karena hal ini juga makanya kan keadaannya jadi sulit kayak sekarang gitu loh. Itu yang notabene juga jadi bilang kayak Ya aku tahu sih tujuan Lady ya demi Nemo, tapi ya menurutku agak kelewatan sih kalau sampai harus kayak gini. Ini menurutku udah levelnya udah akut sih, level overprotectivenya si The Lady jujur aja. Itu benar tadi. Dan Nemo ya juga mendengarnya kan dia nggak terima kan, dia pergi ke tempat lain, dan dia juga mendapati banyak orang-orang di sekitarnya, ya bukan cuma orang sih, semua benda-benda di sekitarnya juga orang lain tuh peranan itu menghilang pada saat mereka terkena hujan keagungannya si Oblivion. Dan dia ketemu lagi sama Zeke kan, dimana sih juga kayak terlihat seneng ya karena mimpi terburuknya dia yang dia inginkan tuh akhirnya terwujud. Dan ya dia juga merasa kamu pasti bakal ngelupain aku ya, jadi maksudnya ngomongnya ke Nemu gitu ya. Dan Nemu ya masih nyoba nyangkal ya, karena kan dia melihat si orangnya kayak gitu ya, masa iya sih dia bakal lupa, dia kayaknya masih nyoba nyangkal gitu loh. Tapi sama Zeke ya dia gak dipermasalahin, karena ternyata ini terungkap ya, karena Zeke ini ternyata adalah kalau yang aku tangkep ya, ternyata Zeke itu ini lebih legowo, karena dia merasa kalau semua takdir buruk dan semua hal buruk yang sudah dilakukan selama ini akhirnya ada yang bisa menghakimi, akhirnya sudah bisa diadili lah sama seseorang.
Jadi ya ini kan selama ini kan kalau digambarkan sedikit itu kayak seperti menyalahkan takdirnya sendiri kan. Karena ya dia lahir dari keluarga penjahat, terus dia yang kayak yang di episode kemarin ya Norbert dia pas ulang tahun waktu masih bocil dia diadai pistol itu juga bikin dia itu kayak hatinya terluka sampai akhirnya dia menyalahkan takdirnya sendiri kan, sampai dia akhirnya melakukan aksi pembunuhan pada orang-orang pada para pendosa untuk membenarkan takdirnya sebagai orang yang lahir di keluarga penjahat. Nah itu ternyata sih itu melakukan hal itu juga semata-mata cuma demi apa? Demi agar bisa suatu saat nanti bisa muncul orang yang suatu saat bisa menghukum dirinya. Jadi kayak bisa dibilang tujuannya sih agak sedih juga kalau dipikir ya. Kayak menyalahkan takdirnya sendiri gitu. Jadi kan dia masih merasa bersalah karena hal itu juga gitu. Dan dia juga kan selama ini kan dia merasa kayak malah banyak orang siapa ya kira-kira bakal bisa hukum aku, mungkin kayak gitu ya, mulai dari pihak kode, terus juga dia melihat Baku dan kekuatan uniknya dia sebagai agent, dan langsung berakhir ke Nemu. Jadi dia mikir ini kalau kode nggak bisa, Baku juga nggak bisa, dan akhirnya dia sampai pada satu kesimpulan kalau satu-satunya orang yang bisa menghukum dia adalah Nemu, yang notabene punya kekuatan nightmare yang cukup mengerikan di dalam dirinya, yang juga diharapkan sama Sik itu bisa menghukum dirinya sendiri gitu. Tapi ya agak kasian juga ya, awalnya kan bisa dibilang Sik sama Nemu kan juga mirip-mirip kan, yang notabene punya takdir buruk gitu, yang sama-sama punya takdir yang buruk yang menimpa dirinya mereka gitu loh. Meskipun ya cuma beda cara penyikapannya aja sih ya. Kalau Nemu kan dia masih bersikap positif dan percaya kalau mimpi orang-orang yang masih bisa mimpi orang itu semua orang itu masih bisa diwujudkan karena lebih baik kan. Dan itu dengan Sik yang notabene udah pasrah sama takdir buruknya gitu. Tapi ya karena hal juga ya itu bikin si Sik itu percaya jadi punya kayak apa ya, kayak punya sedikit harapan pada Nemu gitu loh untuk bisa menghukum dirinya. Jadi agak sedih juga sih. Dan percakapan juga langsung juga diselingi dengan beberapa flashback juga kan, yang juga akhirnya ditutup dengan Sik yang tiba-tiba tangannya itu kejatuhan kelopak bunga dan perlahan itu badannya langsung hilang. Diri juga dengan Nemo yang kayak ada semacam kayak kilas baliknya Sik yang muncul di kepala dia, tapi kayak kondisi kepala mukanya Sik itu di blur gitu. Dan langsung si Nemonya langsung bilang, maaf, kamu siapa ya? Langsung lupa loh sama si Sik satu juga, dan akhirnya Sik itu itu ya senyum kan. Jadi langsung bilang, makasih ya kamu sudah melupakan aku. Dan langsung hilang si Sik. Buset, kayak bener-bener langsung lupa total gitu, kayak seolah-olah Sik itu nggak pernah ada, makanya Nemo langsung lupa gitu aja. Dan Nemo yang makin khawatir ya masih ya kayak merasa khawatir kan alam bawah sadarnya, ada dia langsung pergi lagi ke tempat lain, dan kali dia ke tempatnya The Lady yang di sana juga ada Odaka ya yang lagi ini apa yang lagi meratapi si Nox drivernya udah gak berfungsi. Lagi ini meratapi DX-nya yang udah rusak itu. Dipastikan si Nemo kan minta tolong pada Odaka untuk mengatasi nightmare-nya dia kan. Tapi ya si Odaka kayak bukan nolak sih, kayak dia tuh nggak bisa mengiyakan karena ya dia sendiri nggak punya kekuatan lagi untuk melakukan itu gitu, karena ya gimana mau DX-nya aja udah itu DX-nya dia si Nox Driver kan udah nggak bisa dipakai lagi karena kalau udah non aktif kan kemarin waktu dia diserang sama si Katajan. Dan dia juga ada momen di mana si Odaka juga kayak ada flashback dari perjalanan Odaka juga ya, dimulai dari yang menggambarkan ini kayak para tiga lord yang sampai momen-momen kematiannya mereka, dan juga soal Odaka juga ya di sini ya. Dan ya ini mungkin kayak perjalanan kayak gimana ya, kayak perjalanannya si Odaka untuk memenuhi tujuannya dia ya, yaitu mulai dari dia ini kayak pas dia dicampakkan kode, terus dia berkhianat dan akhirnya punya keinginan untuk menghancurkan kode, sampai keinginan itu yang tercapai di episode kemarin-kemarin itu yang pas dia berhasil menghancurkan semua teori kode kan, hitungannya kan semua tujuannya udah tercapai di situ kan. Ya kalau misalnya mau tahu detailnya bisa tonton di pembahasanku sebelumnya, aku kan udah bahas juga kan di video bahasa singkat sebelumnya itu. Jadi akan hal itu juga, makanya kan hitungannya si Odaka kayak hilang arah di sini karena ya dia bingung harus gimana lagi, wong tujuannya udah kecapai semua kan. Jadi kayak dia bingung harus gimana. Dan pas dia lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba ada sebuah kelopak bunga jatuh di pundaknya dia. Dan dia juga bikin akhirnya si Nemu lupa lagi sama Odaka. Dan bahkan tapi ya si Odaka juga sebelum dia menghilang ya dia sempat megang pundaknya Nemu sambil ngasih nasihat ke Nemu kan. Kamu jangan sampai kamu melupakan mimpimu sendiri. Dan udah langsung hilang, dan Nox Driver-nya jatuh gitu aja ke lantai. Ya gitulah. Akhirnya ini dan akhirnya Odaka menghilang sepenuhnya, dan berakhirlah nasib dari
nasib dari si penahan Doxley yang akhirnya hilang beserta Doxley-nya. Aduh, ya ampun, ya ampun. Jadi ya udah langsung hilang gitu aja nih. Ini kayak juga feelingku juga video bahasanku bakal singkat banget dan ini literally bahasan singkat tersingkat sih kayaknya. Dan udah nggak di sini Nemu pergi lagi ke tempat lain dan kali dia pergi ke Zetsurum di mana di situ terdapat Baku yang lagi panik ya, bisa lagi panik gara-gara Minami itu udah dia mau menghilang di depan matanya dia. Apalagi dia sampai ngomong maaf ya, kayak ngomong maaf langsung udah langsung Minami hilang, si Bakunya langsung shock. Bahkan juga si Nemo juga ikut sedih melihat itu ya. Meskipun ya dia juga kayak di titik itu juga si Nemo udah melupakan Minami, tapi dia juga tetap rasa sedihnya gitu loh. Dan kenapa kok bisa tiba-tiba Minami hilang sih? Ternyata ini detail kecil aja sih. Di bagian Zetsurum itu, di bagian jendelanya ternyata buka jendelanya itu, dan kayak dari situ kalau hubungannya si Oblivion masuk. Ya meskipun ya ini minor detail cuma kayak agak gergetan aja, kenapa gak ditutup aja itu jendelanya gitu. Ya ini minor detail aja lah ya, dan gak usah dimasalahin. Yang namanya juga ya, nama juga faktor penggerak plot cerita juga kan. Jadi kalau misalnya nggak ada kayak gitu kan ya plot ceritanya nggak bakal jalan gitu loh. Ya itu cuma detail kecil aja sih. Jadi juga Nemo langsung mendekati Baku dengan bilang kalau dia itu kayak khawatir karena dia kayak makin kesini kayak makin melupakan semua orang gitu. Dan kayak ini mereka semua kayak emang hilang. Tapi ya di sini Baku ya dengan apa, dengan sikap dewasanya ya akhirnya mencoba menenangkan Nemo di sini ya, mencoba untuk menenangkan Nemo yang lagi panik kan. Jadi ya cukup salut ya, Baku sih bisa tetap bersikap, bisa tenang dan bersikap dewasa untuk menenangkan Nemo juga. Alih-alih dia kayak meledak-ledak gitu. Oh kalau misalnya Baku meledak-ledak aku udah emosi sih jujur aja. Tapi ya gimana ya, pasti ya kalau dibilang kalut ya Baku juga gak kalah kalutnya kalau dia baru jadi nami kan di sini. Tapi ini juga kelihatan banget ya kalau makin kesini kayak reaksinya Nemo kayak kok makin kosong gitu. Ini apa gara-gara ingatannya dia itu makin lama makin banyak yang hilang kali ya. Jadi kayak kondisinya kayak udah kayak harddisk atau flashdisknya yang mau diformat gitu, kayak datanya kan hilang dikit-dikit ya. Mungkin kondisinya Nemo kayak gitu, kayak ingatannya dia itu kayak dikit-dikit kayak mulai hilang gitu, maka kayak kosong kepalanya Nemo itu. Ini mesti gitu ya. Terus juga apa, dan pas lagi di tangan itu tiba-tiba udah di baunya si Baku jatuh juga kalau bunganya sama, dan Baku langsung dia menghilang saat itu. Dan dia tapi dia masih coba berusaha tenang kan, dan berusaha bakal coba menenangkan Nemo kan dengan bilang kalau dia itu bakal nggak akan melupakan Nemo, dan dia juga berterima kasih karena pada Nemo karena berkat dirinya lah Baku bisa jadi seperti sekarang ini. Dan juga ada beberapa momen ya, karena memang kalau bisa dibilang kan juga momen kebersamaannya Baku sama Nemo kan banyak kan. Dan juga kalau boleh dibilang ya, meskipun ya memang Nemo gambarannya agak plongo memang kalau katanya Bang Reza, tapi ya aku setuju sih kalau beberapa episode ini Nemo itu benar-benar banyak andilnya lah. Bahkan juga bisa kemarin kan waktu dia itu kayak nyudutin si Punish for Nightmare itu kan juga andil yang gede banget loh, karena dia bisa jadi penggerak cerita juga. Jadi ya, dan karena tindakannya Nemo yang kayak gini juga secara nggak langsung juga kayak ngasih dorongan semangat ke Baku juga, yang notabene kan sering banget kayak struggle sama keadaan kan. Tapi pas jalan tindakannya Nemo, dia juga langsung kayak mulai, oh iya aku harus kayak gini. Jadi kayak dia mulai tercerahkan setiap kali dia melihat tindakannya Nemo gitu. Dan dia juga dan ini jadi bilang kayak mungkin kenapa kok momennya Baku itu kayak lama banget hilangnya ya, juga MC-nya kan, jadi diwajarin aja. Dan dia juga sampai Baku ada momen dia minta maaf ya karena karena dia belum bisa menuntaskan misinya itu, misi Find Nemo. Sampai dia nangis di sini karena ya aku ya pada lupa ya juga ya, misi Finding Nemo itu kan belum benar-benar rampung di sini, sampai hampir lupa loh soal itu aku. Dan dia juga langsung dan sampai ada momen dimana dia dipeluk sama Nemo kan, yang dimana Nemo juga masih benar-benar nggak mau, masih nggak rela kalau dia harus lupakan semua itu kan. Dan ya pas itu juga langsung ada momen dimana ada momen dimana si Baku itu kayak ngasih sebuah ya kayak sekuntum mawar biru gitu kan, kayak lagu aja anjir, kasih sekuntum mawar biru ke si Nemo dan bilang kalau satu saat nanti mimpinya pasti bakal terwujud. Dan pas dia ngomong gitu, tiba-tiba si Deadly Venom muncul kan dalam wujud Venom Core Nightmare, dan kayak nyindir Baku, bisa kayak nyindir kayak
yang akan mewujudkan mimpinya Nemo itu bukanlah dirimu. Karena di dunia baru nanti, keberadaan Zetsu sudah tidak lagi diperlukan. Jadi kayak disindir nantinya sama si Phantom Connectment ini si Baku. Dan udah si Baku kayak langsung ngomong kalimat khasnya dia kayak yang pas lawan si Kakajan, yaitu dreams surpass nightmares. Dan udah langsung pup hilang. Apa juga di waktu sebenarnya juga ada momen di mana si Nemo kan juga udah lupa sama Baku kan, di mana Bakunya ada di ingatan kepalanya itu kayak udah ngeblur mukanya, termasuk Odaka juga kan sebelumnya juga ngeblur mukanya. Jadi ya diwiring juga dengan kata-katanya juga yang sama kan, ada momen di mana si Pak Fujimi sama Nasuka lagi mau masuk ke kamarnya Baku juga langsung hilang gitu aja, dan mereka juga di ingatannya Nemo mukanya ngeblur semua. Jadi ya udah langsung semuanya hilang, literally hilang nggak berbekas. Dan di sini juga langsung si dari Phantom muncul masuk ke nanti di depannya Nemo sambil bilang kalau yang kamu alami itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang panjang, dan sebentar lagi kamu akan terbangun. Dan langsung langsung si Nemo langsung bilang, ternyata cuma mimpi ya. Udah dia langsung jalan keluar sambil diiringi sama hujan. Kok bagusnya juga Prana sudah mulai berhenti. Dan dia juga ada momen di mana si Teledi kayak nutup matanya Nemo ya, sambil bilang, saat seketika kamu buka matamu, maka dunia yang kamu inginkan akan segera muncul. Dan wow, langsung udah episode bersambung. Apa sih ada momen di mana si Nemo langsung ngejarnya gitu aja bunga mawar biru yang dikasih sama Baku. Itu jujur aja akan nyakitin sih lihat momen itu. Tapi ya mau gimana, Nemo-nya udah lupa sepenuhnya sama Baku kan. Dan meskipun ya bunga mawar biru juga sebenarnya ada maknanya sendiri ya, kalau misalnya kalian cari di Google gitu. Kalau yang aku cari sih ini makna dari bunga mawar biru sendiri kayak semacam kayak berupa kayak maknanya ada berupa misteri, keunikan, dan juga kemustahilan bisa dibilang. Tapi juga merupakan perwujudan dari cinta yang langka, keajaiban, dan juga harapan akan adanya sebuah kejadian luar biasa yang bakal terjadi. Jadi ya sepertinya bunga mawar biru juga nggak sekedar properti biasa, tapi ada maknanya juga. Yang mungkin saja ini juga bisa jadi hint kalau bakal ada hal di luar dugaannya bakal dilakukan sama Baku untuk bisa membalikan keadaannya sekarang ini. Meskipun ya sekarang dia udah menghilang sepenuhnya ya, tapi kan masih mungkin untuk terjadi. Yang dia kan MC-nya kan dia juga punya kekuatan yang notabene bisa memungkinkan hal tersebut terjadi, yaitu kekuatan Zetsu ekstrim. Jadi ya masih mungkin itu terjadi. Dan ya setelah nutup mata, Nemo buka mata, langsung bersambung episodenya. Langsung to be continue, dan udah episode 44 berakhir dengan cukup bad ending. Ya dimana vibe-nya bener-bener kayak ini, kayak Avengers Infinity War aja, waktu para katanya itu menghilang kena stepnya Thanos. Mirip jadi kondisinya. Apa juga kalau bisa bilang konsep dimana mereka kayak dilupa, orang-orang mulai dilupakan sama Nemo itu secara plot sih kalau aku pikir-pikir lagi ya, ini lumayan mirip sama plot yang ada di anime Shakugan no Sana. Yang kan kalau di Shakugan no Sana kan ada plot di mana terdapat monster yang bisa memakan eksistensi manusia kan, di mana korbannya itu bakal dimakan eksistensinya, dan orang itu bakal menghilang sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang sepenuhnya. Bahkan orang-orang terdekatnya itu lupa sama dia, seolah si korban ini nggak pernah lahir ke dunia. Jadi kayak konsepnya kayak gitu, mirip ya konsepnya di sini sama yang ada di Shakugan no Sana. Lumayan mirip lah bisa dibilang, bukan benar-benar mirip lah ketimbang, enggak, cuma kayak sedikit mirip ke sana lah bisa dibilang. Dan ya udah episodenya berakhir, dan kalau perihal preview juga nggak terlalu banyak bisa dibahas ya, kayak perihalnya nih keseharian Nemo di dunia baru dengan juga orang-orang yang lama tapi dengan peran berbeda-beda, kayak misalnya kayak Pak Fujimi bisa masuk kayak seperti jadi produser, terus juga Minami yang sepertinya bakal jadi manajer penuh jadi manajer talentnya Nemo. Terus juga ada Odaka juga yang kayaknya jadi kayak pencari bakat gitu ya model-modelannya ya. Terus juga ada The Lady yang sepertinya full jadi ibunya Nemo di sini. Dan ya ada juga momen di mana sepertinya bakal terjadi pertarungan ya antara si Phantom Core Nightmare lawan Oblivion Core Nightmare. Ya aku nggak tahu ya kenapa mereka bakal gelut di sini. Terus juga ada Oblivion yang kayak membuka badannya biar dimasukin Nemo. Ya kayak semacam kayak misalnya ada Nightmare yang mau outbreak ke Dioyata, dan ini dia buka badannya, terus orang yang masuk ke dalam dia, dan akhirnya dia outbreak ke Dioyata. Jadi ya kemungkinan besar pertarungan mereka ini bakal terjadi di dunia nyata. Jadi kemungkinan si Oblivion bakal outbreak nanti. Mungkin sih ya gitu ya.
Dan yang cukup epic ya, ada momen di mana Baku muncul lagi dan langsung muncul dalam wujud Zetsu Extreme. Nah ini yang jadi pertanyaan, gimana caranya dia bisa muncul lagi padahal dia udah sepenuhnya hilang kan? Apakah memang karena faktor kekurangannya dia sebagai Zetsu Extreme? Ya bisa jadi. Ya kayaknya udah gitu aja bahasanya sih. Kan bener-bener singkat banget nih, tepat 20 menit langsung selesai dong bahasanya. Lu udah sampai ke titik kesimpulannya cepet banget ini kayak video tersingkatku yang video bahasan sesi tersingkat yang aku buat sih kayaknya kali ini karena aku bingung mau bahas apa lagi gitu loh. Ya kalau bahas Maisu ya kemarin aku baru upload kayaknya soal info soal beberapa jajanan staff dan juga 3 case utamanya. Kalau yang lainnya sih aku belum bahas ya karena aku masih nunggu info dulu buat aku kumpulin satu-satu. Ya mungkin pada dekat ya soal ini perihal Maisunya bakal ada preskon nanti tanggal 8 Agustus itu aja pada deket sih. Dan ya lah bingung mau apa lagi sekian dulu video kali ini ya sekian dulu video kali ini, like dan share video ini kalau suka video ini, terus kan juga channel kalau kalian mau channel ini kalau ada kalian sudah mau tambahkan jangan tulis kolom komentar dan kalau masih tekan lama juga bisa klik link traktir di kolom deskripsi di bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Pelaksanaan 412. Aduh, capek.